bagaimana dia memegang komitmen terhadap panggilan dan pilihan hidupnya, dan komitmennya itu dia hidupi. Contohnya kalau dia berkomitmen terhadap panggilannya sebagai biarawati, dia bertekun dalam doa, dia bertekun dalam hidup berkomunitas, dia bertekun dalam hidup karya. Beliau sungguh-sungguh setia dan bertekun sampai akhir hayatnya. Kesan saya terhadap Suster Fransisco hanya satu, beliau sangat disiplin. Kita dididik untuk tahu apa itu disiplin, dan kita juga dididik untuk selalu bersifat melayani, tidak egois, dan selalu kata-kata yang diucapkan selalu kepada kami adalah be yourself. Beliau tuh sosok yang sangat menginspirasi banyak perempuan untuk menjadi perempuan yang tangguh, ya, tidak mudah mengeluh, berani untuk berkreasi dan mencari solusi. Walaupun beliau sangat tegas, ya, tidak bisa dipatahkan ketegasannya, tapi sekarang kita yang sudah merasakan pendidikan dari beliau itu sadar bahwa itu menjadi bekal yang berharga ketika kita memasuki dunia selepas sekolah. Suster Fransisco adalah seorang pendidik. Ia ingin mendidik banyak perempuan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tidak saja memiliki keterampilan, tetapi juga memiliki kekuatan serta kepekaan. Jadi seorang perempuan itu bisa jadi pemimpin karena dia memiliki ketegasan, tapi sekaligus juga kepekaan dan welas asih. Saya mewawancarai Suster Fransisco, dan dari situ saya bisa melihat sangat jelas bagaimana ia yang dididik oleh suster-suster Belanda zaman dulu. Dia melihat bahwa tegas, keras, disiplin, tetapi kemudian penegakan disiplin itu juga harus disertai dengan welas asih atau kepekaan. Disitulah esensi dari mendidik, tidak saja tentang membuat pandai, membuat terampil, berdisiplin, tetapi juga memiliki welas asih. Suster Fransisco itu orangnya disiplin, ya, sangat disiplin, dan tidak hanya mengajar masalah disiplin, tapi juga masalah etika, masalah ketepatan waktu dan sebagainya, begitu ya. Jadi tidak hanya masalah pendidikan akademis, tapi juga moral, ya, kemudian etika dalam bersikap. Jadi makanya anak-anak itu masalah pakaian segala diperhatikan, rambut diperhatikan, ya. Memberikan surat itu aja kalau suratnya lecek harus diperbaiki, ya. Mungkin ada mengenai contoh pengabdian dan pelayanannya yang memang betul-betul kami sekarang ingat dan kami mencoba untuk mengikuti. Suster memang keras, tapi penuh cinta kasih, lembut, dan itu yang nggak bisa saya lupakan. Dia selalu memperhatikan kesejahteraan setiap guru, ya. Jadi untuk pertama kalinya Suster Fransisco waktu pada angkatan kami itu memberikan pinjaman rumah untuk semua guru, mulai dari yang paling tua sampai kemudian makin lama makin yang 5 tahun akhirnya mendapatkan, kami masing-masing bisa mendapatkan rumah. Itu yang betul-betul kami tidak bisa melupakan, bisa punya tempat tinggal di Jakarta ini. Gitu.
Oh iya, Sangat. Kesejahteraan secara nggak hanya material tapi juga moral, karena kita setiap tahun ada retret ya, itu jadi diisi rohaninya. Kemudian juga piknik sudah hampir ke seluruh Indonesia ya, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Labuan Bajo, ke luar negeri juga, supaya kita tidak minder dengan murid-murid. Suster Francisco langsung menurunkan uang sekolah karena dia tahu bahwa kami tidak lagi memiliki tulang punggung keluarga. Dan banyak sekali saya mendapat pengalaman, kesaksian dari para orang tua di sini, bagaimana ketika anak mereka atau keluarga tidak memiliki uang lebih untuk menyekolahkan anak mereka, itu Suster Francisco mengatakan tidak usah dipikirkan soal uang sekolah, seberapapun yang kalian bisa. Ini membuktikan bahwa ada keadilan. Siapa yang bisa membayar lebih, bayarlah lebih, supaya dari keluarga mampu yang tidak mampu juga bisa bersekolah di Santa Ursula. Dan pengalaman soal kepemimpinan itu luar biasa saya dapatkan dari Suster Francisco. Dan Suster Francisco mengajarkan kami semua anak Ursula itu pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus berguna, bergaul. Kami mengalami satu pengalaman yang cukup mengesankan waktu itu tahun 73 itu kami berpiknik ke Pulau Bali. Waktu itu ya kita naik kereta api ya. Lalu saya memakai celana panjang saya tersangkut, sobek. Suster suruh saya berdiri dan dia jahit sambil berdiri celana saya itu karena dia merasa kamu kan perempuan harus tidak boleh berpakaian sembarangan. Saya sangat kehilangan sekali sosok kepemimpinan yang saat ini mungkin sulit untuk dicari tandingannya. Tapi saya berharap bahwa generasi penerus dari terutama alumni ini bisa membawa sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan yang sudah diteladani oleh Suster Francisco dan mereka menjadi orang-orang yang mampu membuat perubahan di masyarakat.